sebelum kita melakukan transformasi data, gitu ya, maka kita terlebih dahulu harus memilah-milah data itu sendiri ya. Di mana data itu nantinya diklasifikasikan mau dia jenis datanya kuantitatif atau juga datanya kualitatif gitu ya. Dan di mana data juga dikelompokkan berdasarkan pada dimensi waktu ya dan juga sumbernya. Nah, kalau data dia dikatakan kuantitatif itu adalah data rasio dan data interval ya. Nah, jadi data interval dan data rasio itu cenderung ya kuantitatif. Misalnya apa? Ya, misalnya itu tadi uh, jumlah karyawan perusahaan, ya kan? Jumlah karyawan perusahaan itu kalau dari 1 sampai 10 apa ya? Merupakan kategori satu gitu ya. Kalau 10 sampai 20 kategori 2, 20 sampai 30 kategori 3 misalnya ya. Dan lebih dari 50 kategorinya 4 gitu ya. Nah, berarti kita kategori datanya itu adalah data kuantitatif yang kita intervalkan gitu ya. Kita intervalkan. Kemudian kategori data kuantitatifnya adalah rasio gitu ya. Ya, rasio artinya ya bukan bukan artinya rasio itu adalah 20% ya, 30%, 40% ya, tetapi rasio itu bisa berupa apa ya? Bisa berupa jumlah. Misal, total aset. Berapa total aset perusahaan A? Misalnya 1 triliun. Nah, 1 triliun itu adalah skalanya rasio gitu ya. Nah, jadi nggak melulu selalu dia perbandingan ya, tetapi juga jumlah ya sampai dengan angka yang tak terhingga ya. Nah, itu adalah kategori datanya kelompok kuantitatif. Nah, kalau dia data kualitatif, maka kita kelompokkan adalah kategorinya nominal dan juga kategori ordinal gitu ya. Ya, kategori nominal dan kategori ordinal. Nah, jadi di antara 4 skala itu ya, maka interval dan rasio itu adalah kelompok data kuantitatif ya. Sedangkan yang kualitatif itu adalah nominal dan ordinal. Sedangkan dimensi waktunya kita lihat ya, apakah dimensi runtut waktu. Apa itu runtut waktu? Ya, artinya data berseri gitu ya. Data berseri. Time series kata orang ya. Time series. Kemudian data silang tempat, ya artinya antara perusahaan A dengan perusahaan B dengan perusahaan C, perusahaan D dengan perusahaan E, ya kan? Misalnya kalau kita tesis tesis S2 akuntansi itu adalah kelompok perusahaan yang terdaftar pada perusahaan manufaktur, kelompok makanan dan minuman, ya kan? Kelompok bahan kimia, ya kan? Kelompok dan lain-lainnya. Itu berarti kita menganalisanya adalah analisa silang tempat gitu ya antara perusahaan ya antara emiten ya. Nah, maka kalau gabungan antara runtut waktu dengan silang tempat maka itulah disebut dengan data pooling ya. Pooling ya. Jadi misalnya itu tadi ya kalau kita mau menganalisa kinerja keuangan misalnya. Kinerja keuangan itu ada profitabilitas, ada rentabilitas gabungan antara runtut runtut waktu dengan silang tempat. Itulah namanya data pooling. 11 ya. Dan sumbernya bisa dari internal ya kan, bisa dari eksternal, bisa primer, bisa sekunder ya. Nah, sumber data-data primer itu data yang kita peroleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari publikasi yang dikeluarkan dari pihak ketiga ya, seperti misalnya pemerintah, swasta dan sebagainya ya. Nah, jika kita berkunjung ke perusahaan atau Pemda untuk mengambil datanya dan mengolahnya, ini apakah data primer atau data sekunder? Nah, bagaimana? Ada yang bisa menyatakan pendapatnya? Data sekunder, Pak. Ya, data sekunder ya. Betul. Kalau kita olah lagi baru data primer gitu ya. Berdasarkan observasi langsung di lapangan, kita olah lagi ya data sekunder ya, data primer ya. Nah, kalau dia data nominal gitu ya, kategorikal gitu ya. Jadi kategorinya misalnya itu kebangkrutan bank, bangkrut tidak bangkrut gitu kan. Kalau dia bangkrut kodenya 1, ya kan. Kalau tidak bangkrut kodenya 0 gitu ya. Jadi data nominal bersifat kualitatif di mana setiap klasifikasi tidak memiliki arti urutan besar atau kecil ya.
Sedangkan data ordinal merupakan skala yang berupa kategori suatu objek menggunakan label atau lambang bilangan yang menunjukkan suatu urutan tingkatan objek ya, yang tidak berlaku operasi matematika ya. Nah, itu adalah data ordinal. Jadi kalau data ordinal kita contohkan itu tadi ya, jumlah karyawan perusahaan gitu kan. Dari 1 sampai 10, maka itu kodenya 1. Dua 20 sampai dengan 30 kodenya 2. Ya, 20 sampai 30 kodenya 3. Ya, dan lebihnya kodenya 4 misalnya. Nah, itu adalah data ordinal. Nah, data interval itu adalah data yang bersifat kuantitatif numeris ya, namun tidak memiliki nol ya, absolut. Itulah data interval. Nah, data rasio itu perbandingan ya. Dimensi waktu time series ya itu tadi ya. Bisa dia dalam mingguan, bisa bulanan, bisa kuartalan, bisa tahunan ya, itu time series. Sedangkan cross section ini merupakan data yang dicatat pada periode waktu tertentu ya. Misalnya sensus penduduk 10 tahun sekali. Nah, kumpulan datanya disebut dengan data cross section. Sensus pertanian, nah cross section ya. Survei nasional ya. Survei Sakernas ya, misalnya itu ya. Nah, kalau dia data panel, data hasil observasi yang menggabungkan antara data time series dengan data cross section yang meliputi suatu objek tetapi meliputi beberapa periode ya, harian, bulanan, kuartalan, tahunan ya, disimbolkan dengan T ya. Nah, jadi time series itu gabungan ya, time series dengan cross section ya. Jadi time series plus cross section data panel namanya. Jadi kalau tesis ya kita biasanya datanya data bagaimana? Data panel ya. Jadi wajib menggunakan data panel semuanya. Gabungan antara tahun dan gabungan antara perusahaan ya. Nah, permasalahan pengolahan data menurut Gujarati adanya perbedaan metode dalam pengumpulan data ya. Nah, ini dalam ilmu sosial data yang tersedia diukur berdasarkan percobaan ya, sehingga memunculkan kesalahan dalam pengamatan ya. Data berdasarkan percobaan dan tingkat kesalahan pengukuran meningkatkan perkiraan atau pembulatan ya. Jenis daftar pertanyaan kuesioner yang diajukan kepada responden ya. Nah, jadi ada jenis daftar pertanyaan yang menyebabkan ada masalah jawaban ya. Data-data ekonomi biasanya tersedia pada tingkat agregasi yang sangat tinggi ya dalam lingkup negara sehingga untuk data kabupaten kota sulit didapat ya. Kemudian dalam analisanya kalau kita menggunakan yang namanya model regresi berganda gitu ya, maka nanti kategorinya dua ya, model regresi berganda. Apakah regresinya linier atau non linier gitu kan? Nah, kalau regresi bergandanya linier berarti garis lurus ya. Ya, misalnya kalau kita apa ya, biaya iklan kita keluarkan 5 juta rupiah, maka jumlah penjualan akan sebesar 10 juta rupiah. Semakin banyak belanja iklan, maka semakin besar penjualan gitu kan. Maka itu adalah linear kan. Nah, sedangkan regresi linear variabel dummy ya menggunakan variabel kategorikal ada 1 dan 0 ya. Dan untuk interaksi ya itu artinya menggunakan variabel intervening ya. Boleh aja linear intervening. Interaksi ya. Ya, sedangkan non-linear itulah disebut dengan polinomial ya, polinominal ya, square root ya, log ya, resiprokal dan juga eksponensial ya. Nah, kalau dia variabel dummy inilah dia ya. Jadi dalam konsep variabel dummy apabila atribut ya bersifat artifisial ya, memiliki 1 dan 0, maka itu dummy ya. Nah, maka itu dummy. Nah, karakteristik dummy itu apabila suatu variabel memiliki kategori, maka hanya membutuhkan variabel dummy. Dummy sama dengan M dikurang 1. Gitu ya. Ya, contohnya tamat SMA, tamat D3, tamat S1, tamat S2. Ya, maka dia kategorinya 4. 4 kurang 1, maka 3 par. Ya. Nah, jadi menetapkan 1 dan 0. Ya. Setelah menetapkan 1 dan 0, dikategorikan apakah apanya ya, pengelompokannya rata-rata berkelompok atau dalam hal ini dalam bentuk
data yang dikendalikan ya. Dan koefisien beta 1 pada variabel dummy disebut dengan intercept, pembeda ya, karena menunjukkan berapa besar perbedaan intercept yang bernilai 1 dengan intercept dari kelompok pengontrol ya. Nah, untuk variabel dummy yang lebih dari 2 kategori gitu ya, banyak kasus variabel kualitatif seringkali memiliki lebih dari 2 kelas ya. Misalnya tingkat pendidikan dosen ya, dikategorikan D1 D1 untuk sarjana, D2 untuk master, D3 untuk S3 ya. Nah, apabila kita ingin melihat apakah perbedaan tingkat pendidikan terhadap gaji dosen yang diterima gitu ya, maka Y1 gaji dosen gitu ya, X1 D1 X1-nya itu masa kerja ya, D1-nya itu dummy ya. 1 jika S2, 0 jika tidak ya. Kemudian D2-nya eh, D2-nya 1 jika S3, 0 jika tidak ya. Nah, inilah namanya contohnya dummy ya. Dummy variable. Nah, kemudian kalau kita regresikan ya yang namanya dummy variable itu ya, maka kita munculkan persamaannya sebagai berikut ya. Jadi kalau dia persamaan dummy-nya itu Y1 sama dengan B0 tambah B1 D1 ya, tambah B2 D2 ya, tambah B3 X1 ya. Nah, untuk kategori dasar dosen dengan pendidikan S1 sehingga B0 merupakan intercept untuk dosen S1 ya. Intercept B1 dan B2 menunjukkan seberapa besar perbedaan intercept antara dosen yang berpendidikan S2 dengan dosen yang berpendidikan S3 ya. Nah, kalau dummy-nya lebih dari satu variabel kualitatif gitu ya, maka kita kelompokkan ya sebagai berikut ya. Jadi Y1, X1, ya D1 ya, kemudian juga D2. Nah, jadi dummy-nya ini dua. Ya, dummy-nya ini ada dua kelompok ya. Nih, dummy satu ini dummy dua. Lebih dari satu dia. Nah, transformasi data adalah upaya dilakukan dengan tujuan utamanya mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi yang mendasari ya. Jadi datanya bisa kita ditransformasi ya. Jadi transformasi bisa ditransformasi secara logaritma, ya kan bisa ditransformasi secara diferensial dan juga bisa dirasiokan. Mau pilih yang mana? Nah, biasanya kalau mentransformasi sukanya yang mana, Catherine? Yang Logaritma, rasio, Pak. rasio ya. Nah, jadi kalau Iya, Pak. dirasiokan 0, berarti kan? Nah, 0,25, 0,40, 0,3. Tapi biasanya kalau kita menggunakan rasio jarang yang signifikan, deh ya. Nah, jadi misalnya total aset bank bank BPD gitu kan. Lantas kita rasiokan. Nah, jarang yang signifikan karena misalnya 25%, 21%, lalu Y-nya rasio misalnya jumlah gitu kan. Nah, jarang yang signifikan. Nah, jadi menggunakan rasio itu kekurangannya adalah signifikansinya. Nah, orang banyak menggunakan logaritma ini ya sama diferensial. Tapi paling banyak itu menggunakan logaritma ya. Nah, ini tidak disarankan. Nah, inilah ya sarannya. Baik, jadi dengan adanya transformasi kita mengurangi pencilan data gitu ya. Nah, jadi kalau kita transformasi bisa juga dari menu Ipius ya. Dari menu Ipius kita klik menu file, dari menu file klik work file gitu kan. Dari work file itu pilih nama work file-nya, kemudian pilihlah transform. Nah, new object ya, kemudian series. Nah, kemudian muncul ya NA. Seperti ini. Ya, kemudian generate series. Kemudian dari generate series itu kita pilih generate series equation ya. Ya, jadi langsung kita buat LPDK dalam sama dengan logaritma dalam kurung PDK ya. Baru enter. Oke. Nah, dari oke di sini kita lihat datanya ya, dikelompokkan berdasarkan grup ya, maka inilah hasilnya. Jadi ini apa ya? Variabel yang dalam hal ini yang sudah di logaritma ya. Ya, sudah di logaritma ini ya. Inilah yang sudah di logaritmakan ya.
Dan ini juga yang udah dilogaritmakan dengan IPUS ya. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Kemudian transformasi data dengan model diferensial berarti kita lag gitu ya. Jadi logaritma, misalnya kita turunkan dia, kita ordo istilahnya ya. Diordokan, diturunkan gitu ya. Sebagai berikut gitu ya. Jadi ditulis saja di sini ada tulisan -1 ya. Nah, -1 ini maka kita udah apakah ya sudah diferensialkan ya. Oke. Kemudian dari diferensial tersebut ya, jadi muncullah nanti di tabulasi dia akan ada NA. Nah, di sini kan ada NA dia. Yang sebelumnya ini terisi. Ini sebelumnya ada kan. Ini 8,170 harusnya kan di 1970. Tapi ketika di diferensial kan maka dia turun dia. Nah, seperti inilah yang namanya transformasi dengan metode diferensial ya. Kemudian, nah jadi hasil diferensialnya sebagai berikut ya. Sebagai berikut. Ya. Kemudian regresi ya. Jadi regresi kita estimasi ya dengan model sebagai berikut ya. Jadi membuat dalam IPUS gitu ya. Kita lihat ya, ini variabel yang tadi berasal dari tabulasi gitu kan. Kemudian dalam IPUS kita buat estimasi persamaan ya. Jadi sini IMP adalah Y-nya ya. C itu adalah konstanta ya. C itu adalah konstanta. Kemudian ini PDB X1, kemudian IHK X2 ya. Udah, ada pertanyaan silakan. Lanjut ya. Nah, sehingga ketika di run ya muncullah outputnya sebagai berikut. Nah, jadi ini dikatakan LP LPDP yang sudah dilogaritmakan berpengaruh signifikan ya karena nilai probabilitasnya 0,00 di bawah alfa 5% ya. LA LAHIKA juga di bawah alfa tidak signifikan ya karena di atas alfa 5%. Nah, ini ya. Nah, berikutnya, nah ini juga hasilnya ya. Ini hasil yang lain. Nah, itulah. Jadi kalau kita transformasi data gitu ya. Jadi lengkapin data yang kosong itu nah dari tahun 2010-2015 lakukan transformasi ya. Kira-kira ada yang udah pernah pengalaman melakukan transformasi? Sudah pernah semuanya ya. Waktu nyusun skripsi S1 ada nggak transformasi? Ada ya? Ada ya. Oke, saya kira nggak ada masalah ya transformasi. Baiklah, itu saja ya. Jadi topik kita hari ini adalah berkaitan dengan variabel dummy dan juga transformasi data dan juga klasifikasi data ya. Saya kira itu saja. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya nanti saya isi. Izin Pak, boleh tolong kirimkan record sama ininya Pak, Oh ya, nanti PPT. saya kirim ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Balik lagi, terima kasih Pak.